驚くのも無理はない。それはまさに己が懐。深々とえぐの主要関節を組み替えたその姿はまさしく偉業。勝負はここからだ。Hello guys, di video kali ini gue mau lanjutin cerita Baki Hanma season kedua yang fokus menceritakan pertarungan final terseru antara Pickle melawan remaja terkuat di dunia yaitu Baki. Dan pertarungan ini pun sekaligus menutup rangkaian cerita Baki Hanma season kedua guys. Jadi buat kalian yang belum tonton episode sebelumnya, langsung tonton aja. Kalian bisa klik tautan yang udah gue sematin di atas. Oke, gak usah pakai lama lagi, enjoy. Di awal scene, terlihat Baki yang saat ini sedang nongkrong bareng Pickle di Underground Arena. Dalam hatinya Baki mengatakan, kalau sekarang tidak ada lagi yang boleh menantang Pickle selain dia. Bahkan menurut Baki, sejak awal dia seharusnya memang sudah berada di tempat ini. Kemudian saat sedang melamun, Baki pun menyadari kalau tidak akan lama lagi Pickle akan merasa lapar. Lalu kemudian Pickle pasti akan melahapnya dan itulah kesempatan bagi Baki untuk saling berbaku hantam. Karena dari kejauhan tampak Pickle yang sama sekali tidak ada niatan untuk bertarung dan hanya terdiam sambil memperhatikan Baki. Kemudian Shin tiba-tiba saja memperlihatkan Tokugawa dan Profesor Pain yang kebetulan sedang makan bersama. Di sana Tokugawa pun bertanya tentang Pickle yang saat ini mungkin saja sudah mulai kelaparan. Kemudian Profesor Pain pun menjawab, sebenarnya masalah itu sudah teratasi karena timnya sudah mendapatkan makanan dari hasil buruan Pickle sendiri. Dan jelas, makanan yang dimaksud oleh Profesor Pain itu adalah bangkai T-Rex yang saat ini sedang diawetkan. Karena menurutnya stok daging T-Rex itu benar-benar sangat melimpah hingga beberapa ton. Profesor Pain juga mengakui kalau bangkai T-Rex itu memanglah sebuah relik yang penting. Tapi hal itu tidak sebanding dengan Pickle, karena saat ini Pickle masih hidup. Shin pun kembali ke Underground Arena. Di sana terlihat Ellen dan kawannya sedang membawa 40 kg daging T-Rex untuk santapan Pickle. Tapi karena takut terjadi sesuatu, mereka pun akhirnya hanya menaruh daging itu 100 meter dari tempat Pickle berada. Dan tidak lama kemudian, terlihat Pickle membawa daging itu dan menyantapnya dengan lahap. Bahkan sempat-sempatnya, Pickle juga membagi daging itu pada Baki. Ya, walaupun awalnya ragu, Baki pun akhirnya memutuskan untuk menyantap daging itu bersama Pickle hingga habis tak tersisa. Namun kemudian Baki menyadari kalau saat ini Pickle tampak sudah kekenyangan. Hal itu pun memupuskan alasan mereka untuk saling berbaku hantam. Kemudian Shin beralih kembali memperlihatkan Profesor Pain yang berkata pada Tokugawa kalau saat ini Pickle tidak akan bertarung lagi karena berdasarkan hasil riset, timnya berhasil memanfaatkan biotek untuk memproduksi daging T-Rex yang telah diawetkan. Profesor Pain juga menambahkan kalau butuh waktu sampai 2 tahun bagi Pickle untuk menghabiskan seluruh daging T-Rex yang tersisa. Dan waktu selama itu pun jelas lebih dari cukup bagi mereka untuk melakukan uji coba sampai proses produksi, sehingga Pickle tidak akan kelaparan lagi. Dan apabila Pickle kenyang, maka tidak ada alasan lagi baginya untuk bertarung. Setelah berdiskusi dengan Profesor Pain, terlihat saat ini Tokugawa sedang menemui Hanayama. Kemudian, Tokugawa juga menceritakan seluruh penjelasan Profesor Pain kepadanya. Mendengar penjelasan itu, Hanayama pun memakluminya, karena Profesor Pain merupakan seorang cendekiawan. Kemudian, Tokugawa pun kembali bertanya, lalu bagaimana dengan pola pikir seorang Yakuza seperti Hanayama Kaoru sang petarung? Hanayama pun menjawab kalau sebelumnya dia sempat berkontak fisik dan saling mendorong dengan Pickle walau tidak lama. Jadi menurutnya, saat ini Tokugawa tidak perlu khawatir karena Pickle berada di pihak mereka. Sebab Pickle merupakan makhluk yang menyukai adu kekuatan entah itu dia sedang lapar ataupun tidak. Hanayama pun mengibaratkan Baki dan Pickle saat ini seperti pria dan wanita terbaik yang berada dalam satu ruangan, sehingga mereka akan segera berkenalan. Para pengagum kekuatan yang saat ini sedang saling berhadapan di arena bertarung, jadi tidak mungkin mereka hanya akan saling berdiam-diaman. Ucapan Hanayama itu pun terbukti benar. Karena tiba-tiba saja Baki berdiri dari tempatnya lalu berjalan mendekati Pickle dengan tujuan untuk memprovokasi. Kemudian dengan pelan Baki pun menepuk pipinya sebanyak 3 kali.
Dan akhirnya, tepukan itu pun sukses membuat Pickle terprovokasi. Lalu kemudian dia pun menyerang Baki. Namun dengan sekuat tenaga, Baki pun menahan serangan Pickle. Sehingga akhirnya dia pun terdorong sangat jauh hingga ke pembatas arena. Tapi setelah dorongan itu terhenti, Baki pun memuji karena menurutnya Pickle saat ini sudah berevolusi. Dan sambil melakukan serangan, Baki mengatakan untuk pertama kalinya Pickle tidak lagi bertarung untuk makan, melainkan untuk mempertahankan harga dirinya. Sementara itu di tribun penonton tampak Tokugawa dan Hanayama baru saja datang ke Underground Arena. Lalu Retsu pun memberitahu mereka kalau pertarungan itu baru saja dimulai. Tokugawa pun terkejut melihat Pickle yang baru saja roboh. Kemudian Retsu menjelaskan kalau Pickle baru saja terkena tendangan berputar Baki yang efektif dan anggun. Serangan khas pertama yang sering Baki lakukan. Retsu pun menambahkan kalau saat ini Pickle sudah tidak lagi ingin makan. Dan dia pun merasa kalau saat ini Baki ingin menyampaikan sebuah pesan pada Pickle. Kalau pertarungan bukanlah sekedar metode untuk berburu makanan, melainkan sebuah cara untuk melindungi martabatnya. Di tengah arena, Baki yang sudah siap dengan setelan bertarungnya pun tiba-tiba menendang Pickle yang baru saja bangkit. Lalu sambil menendangnya berkali-kali, Baki terus menyadarkan Pickle kalau pertarungannya itu bukan hanya sekedar untuk makan atau dimakan. Kemudian sambil mencekik Pickle dari belakang, Baki juga mengatakan kalau pertarungan tidak perlu harus sampai mengorbankan nyawa. Tapi tiba-tiba saja, Pickle berlari sangat kencang ke tempat paling tinggi lalu meloncat untuk menjatuhkan diri bersama Baki. Melihat kejadian itu, Retsu pun sangat khawatir. Karena apabila mereka jatuh dari ketinggian 30 meter seperti itu, maka mustahil bagi mereka untuk mengurangi benturan. Begitupun Hanayama yang berkata di dalam hati, kalau saat ini mereka sudah melompat terlalu tinggi dan tidak mungkin bisa terselamatkan. Lalu kemudian, suara dentuman keras pun terjadi. Dan saat ini asap tebal pun mulai menyelimuti arena. Kemudian setelah asap tebal itu mulai menghilang, terlihat Pickle dan Baki yang saat ini sama-sama sedang berdiri. Tapi anehnya, saat Pickle mulai mendekati, Baki sama sekali tidak bereaksi. Dan di hadapan Baki yang masih terdiam, Pickle pun berusaha menyentuhnya. Hanya saja tiba-tiba secara mengejutkan Baki menepis sentuhan itu. Lalu di dalam hatinya Baki mengatakan kalau sebenarnya untuk menepis saja dia sudah kewalahan. Karena akibat dari benturan keras sebelumnya, Baki merasakan kalau saat ini organ dalamnya berantakan. Bahkan paru-parunya pun hingga tergencet oleh diafragma, sehingga dia kesulitan untuk bernafas. Lalu tiba-tiba saja darah segar keluar dari tubuhnya. Tapi sebisa mungkin, Baki pun menelan kembali darah itu. Baki menyadari kalau tadi dia baru saja muntah darah karena organ dalamnya rusak. Dan saat ini, dia berusaha untuk berdiri walaupun kedua kakinya serasa menopang batu raksasa. Melihat keadaan lawannya itu, Pickle pun menyadari walau saat ini Baki terlihat baik-baik saja, tapi sebenarnya cederanya itu pun sangat parah. Oleh karena itu, Pickle yang merasa sudah terlalu keras mempermainkan Baki, akhirnya bersimpuh untuk melakukan doa. Dan Baki yang mengetahui maksud dari Pickle itu, akhirnya berusaha untuk menghentikannya. Lalu dengan seluruh kekuatannya yang tersisa, Baki kemudian memukul wajah Pickle. Saat ini terlihat juga Baki yang berusaha untuk meluapkan emosinya. Tapi dikarenakan paru-parunya hancur, alhasil suaranya pun tidak keluar. Tapi kemudian sambil menghirup udara dalam-dalam, Baki dengan penuh emosi berkata pada Pickle kalau dia tidak boleh mendoakannya. Dan saat ini terlihat Baki sudah siap kembali untuk bertarung.
Pikal yang saat ini juga sudah kembali bangkit tiba-tiba memukul Baki dengan tangan kanannya. Tapi anehnya, bukannya memukul dengan sangat kencang. Pikal malah memberikan pukulan main-main sambil tersenyum. Melihat kejadian itu, Tokugawa, Retsu, dan Hanayama pun menyadari kalau saat ini Pikal sedang membalas perlakuan Baki dengan cara meremehkannya. Mendapat perlakuan seperti itu akhirnya membangkitkan hormon endorfin Baki, yang biasanya hormon itu bangkit karena dipicu oleh cedera parah. Dan kini, otaknya bereaksi tanpa dipicu oleh cedera fisik, tapi dikarenakan pukulan lembut Pikal yang bahkan tidak dapat menyakiti lalat, sehingga menyentil titik terlemahnya yang disebut dengan harga diri. Lalu tidak lama kemudian terlihat Baki berjalan ke arah tangga. Setelah itu, dari tempat penonton yang paling tinggi, Baki lagi-lagi menjatuhkan diri. Dan dentuman keras pun kembali terjadi. Dan kejadian itu pun jelas membuat semua orang yang melihatnya terperangah. 弱いからごめんなピクル。 Hanya saja walaupun Baki jatuh dari ketinggian seperti tadi, hal itu tidak melukai Baki sama sekali. Bahkan kali ini Baki kembali siap untuk bertarung sambil berkata pada Pikal, jangan sampai mencoba untuk mencemaskannya sekali lagi. Kemudian, Baki memukul rahang Pikal dengan kecepatan tinggi sebanyak 2 kali. Lalu dilanjutkan dengan tendangan sambil meloncat ala Baki. Ya, walaupun serangan itu tampak tidak mengenai Pikal, tapi tiba-tiba saja dia pun tumbang. Tidak lama kemudian Pikal pun mencoba untuk mendekati Baki, tapi dia malah kembali jatuh lagi. Baki ga karaburi. Melihat fenomena itu, Hanayama yang keheranan pun bertanya kepada Retsu tentang apa yang sudah terjadi saat ini. Retsu pun menjawab kalau dia tidak begitu yakin. Tapi kemungkinan besar, Baki menyadari kalau dia tidak bisa mengguncang otak Pikal dengan serangan secara langsung. Oleh karena itu, dia menyerang Pikal dengan satu lapisan kulit. Alih-alih menghantam secara langsung, serangan Baki hanya tipis menyerempet dagu Pikal. Retsu pun menambahkan, meskipun jarang, teknik tersebut sering terjadi dalam pertandingan tinju. Gerakan sekelebat yang sering dikira meleset, tapi kemudian membuat lawannya tumbang dan tidak bisa bangkit kembali. Karena saking cepatnya pukulan itu menyerempet rahangnya, maka otaknya pun akan terguncang dengan kecepatan super tinggi tidak kasat mata. Dengan kata lain, Baki berhasil menyerang Pikal dengan lapisan kulit terluar, melalui tinju kanan, tinju kiri, dan juga tendangan kaki kanan bagian luar. Sehingga otak Pikal bergetar makin cepat setiap terkena serangan Baki. Menurut Retsu, akibat kehilangan fungsi otaknya, Pikal akan dihadapkan dengan pemandangan mengerikan yang belum dia rasakan sebelumnya. Seakan Pikal yang saat itu sedang berdiri, tapi tiba-tiba saja tanahnya pun meninggi. Karena bukan tanahnya yang bergerak sendiri, melainkan otak Pikal yang masih bergetar dengan kecepatan super tinggi berulang kali. Lalu saat ini, Pikal pun melihat Baki seperti seorang penyihir sakti yang bisa mengendalikan bumi. Dan menyadari hal itu, bulu kuduk Pikal pun berdiri. Tapi sayangnya dia tidak bisa melarikan diri. Di sisi lain, tiba-tiba saja Baki mengeluarkan aura misterius dari tubuhnya sambil mendekati Pikal. Melihat hal tersebut, lagi-lagi Retsu kembali terkejut. Karena saat ini dia tampak mengerti apa yang akan dilakukan Baki. Dan Retsu tampak menyesal kenapa teknik itu tidak dia lakukan pada saat melawan Pikal sebelumnya. Di momen itu Retsu juga mengakui kalau Baki merupakan seorang petarung yang cerdas. Shin kemudian kembali memperlihatkan Baki yang saat ini tampak membelakangi Pikal. Lalu kemudian dengan seluruh kekuatannya Baki melakukan serangan. Hanya saja bukan dengan pukulan, melainkan dengan tamparan yang telak mengenai punggung Pikal. Dan lagi-lagi serangan itu tampak sangat efektif. Karena saat ini Pikal merasakan sakit yang luar biasa di punggungnya. Hingga dia pun menggeliat tidak karuan di tengah arena. Bahkan saking kerasnya tamparan itu, hingga tangan Baki pun membekas di bahu hingga punggungnya. Kejadian itu pun jelas membuat Hanayama sangat terkejut, karena dia mengetahui Pikal merupakan makhluk yang tangguh. Tapi saat ini Pikal tampak sangat kesakitan. Karena kebingungannya itu, Hanayama pun kembali bertanya pada Retsu apa yang sudah Baki lakukan. Kemudian Retsu pun menjawab kalau Baki baru saja melakukan jurus maut bernama Dera Cambuk. Jurus yang manjur untuk menyerang semua umat manusia, dari bayi hingga Yujiro Hanma sekalipun.
Retsu juga menambahkan kalau teknik itu diajarkan dalam bela diri Jepang kuno bernama Kudo. Dan dalam aliran kungfu teknik itu dinamakan Columbus Egg. Untuk menggunakan teknik itu Baki harus membuat rileks seluruh ototnya. Dan setiap jengkal tubuhnya pun juga harus dibuat lemas. Lalu saat badan itu lemas, maka berat tangan dan kaki pun akan bertambah. Lalu kemudian, pengguna teknik itu akan merubah dirinya menjadi sebuah cambuk. Sehingga penggunanya tidak akan lagi memperhitungkan kelemahan seseorang karena sasarannya adalah organ terbesar manusia yaitu kulit. Dan jika teknik itu ditamparkan pada seseorang, skala nyeri yang dirasakannya pun akan tetap sama, maupun itu bayi atau Hanayama sekalipun. Retsu juga menambahkan kalau teknik itu sungguh menyakitkan, dan makhluk yang sering menggunakannya adalah perempuan. Shin pun kemudian memperlihatkan Baki yang sudah berkali-kali menyerang Pickle dengan serangan cambuk. Dan tampak saat ini malah Pickle lah yang memasang posisi bertahan. Retsu kembali menjelaskan kalau serangan itu mungkin saja merupakan pengalaman pertama Pickle selama hidupnya. Dan melihat Pickle tersudutkan seperti itu membuat Tokugawa menjadi sangat bahagia. Tapi tiba-tiba saja, Pickle yang sudah sangat kesal kembali memasang kuda-kuda andalannya. Melihat kuda-kuda itu, Tokugawa pun meminta Retsu untuk melihatnya. Dan jelas, Retsu pun menyadari kalau sebentar lagi Pickle akan mengeluarkan jurus yang mengakhiri duelnya kala itu. Hanayama pun menambahkan kalau teknik dera cambuk Baki sudah tidak akan mempan lagi saat ini. Tapi mendengar hal itu, Retsu pun menjawab kalau sekarang pasti Baki sudah menyadarinya. Tidak lama kemudian mereka pun melihat Baki yang sedang memasang kuda-kuda. Awalnya Retsu menyangka kalau Baki akan kembali menggunakan teknik dera cambuk. Tapi akhirnya Retsu pun menyadari kalau saat ini Baki akan menggunakan jurus Kokeiken, yaitu teknik bela diri yang memadukan gerakan dan kekuatan harimau. Tapi secara tiba-tiba, Baki kembali mengganti jurusnya itu berkali-kali. Dari jurus cakaran elang, tinju belalang, tinju monyet, bahkan hingga tinju beruang. Melihat Baki menggunakan berbagai macam kuda-kuda, Retsu pun tak habis pikir. Karena saat ini Baki sudah berhasil menguasai teknik tinju Shokeiken, yaitu teknik yang memadukan berbagai macam gerakan hewan. Dan menurutnya Baki memang benar-benar fenomenal. Hanya saja Retsu merasa heran, kenapa Baki mau melawan jurus andalan Pickle itu dengan jurus tersebut. Karena hewan-hewan yang Baki peragakan itu hanyalah mangsa bagi Pickle. Tapi lagi-lagi Baki kembali mengganti kuda-kudanya itu. Hanya saja saat ini Retsu tidak mengetahui kuda-kuda apa yang akan Baki gunakan. Lalu kemudian Retsu pun tiba-tiba saja mengeluarkan keringat dingin setelah menyadari kalau Baki saat ini sedang menggunakan jurus tinju Triceratops, salah satu dinosaurus terkuat di zaman purba. Dan melihat kuda-kuda itu, Pickle langsung kebingungan karena saat ini Pickle benar-benar merasakan aura salah satu saingan terkuatnya di zaman purbakala. Kuda-kuda itu pun membuat Tokugawa heran. Bagaimana caranya Baki yang hanya berukuran 170 cm bisa menggunakan teknik tersebut? Hanya saja, Hanayama pun menjelaskan, walaupun memiliki tinggi 170 cm, 180 atau 2 meter sekalipun, akan susah bagi seseorang untuk menguasai teknik tersebut. Lalu di tengah arena, tiba-tiba saja Baki mengganti kuda-kudanya kembali. Dan kali ini Baki menggunakan kuda-kuda ala Pterosaurus. Tapi sesaat kemudian, Baki pun merubah kembali kuda-kudanya itu menjadi seekor T-Rex. Melihat Baki yang berubah wujud dalam sekejap jelas membuat Pickle berkeringat dingin. Karena di mata Pickle, Baki saat ini sudah menjadi gabungan hewan terkuat di muka bumi. Lalu tiba-tiba saja dengan teknik gabungannya itu Baki pun menyerang Pickle. Dan dengan sangat cepat Baki memelintir tangan kanan Pickle layaknya koyakan seekor T-Rex. Dan saat Pickle kembali bangkit, lagi-lagi dengan teknik gabungan itu Baki pun menyerang Pickle secara frontal. Di sisi lain, Pickle yang awalnya terkejut dengan serangan Baki, tiba-tiba saja memasang kuda-kuda dan menjadikan pembatas arena sebagai tumpuannya.
Lalu dengan seluruh kecepatannya, Pickle pun menerjang Baki dengan kecepatan tinggi. Sementara itu, Baki yang tadi dalam posisi menyerang tiba-tiba saja berhenti. Dia membatalkan kuda-kudanya sambil berdiri menghadapi terjangan Pickle. Hingga akhirnya tumbukan kuat pun terjadi. Tapi tanpa disangka, Baki berhasil menghempaskan Pickle dengan sangat mudah. 初対決は初めてでは現代人ではなかった。対戦者ピクルを迎えたのです。ええ。まともに受けるか飛んだのです。ピクルがいえ飛んだのです。 Melihat kejadian itu semuanya pun ikut terkejut karena Pickle yang memiliki bobot hingga 200 kilo berhasil dipentalkan oleh Baki, layaknya mengusir seekor lalat. Tapi walaupun dipentalkan seperti itu, Pickle pun kembali bangkit tanpa terluka sedikit pun. Dan kali ini giliran Hanayama yang memberikan penjelasan pada Retsu dan juga Tokugawa. Dia menjelaskan, semakin besar kekuatan yang dihempaskan saat melaju, maka semakin rentan juga serangan tersebut terhadap dorongan dari samping. Contohnya saat peluru menembus perut. Peluru itu kemudian bisa keluar dari samping ataupun melalui bahu. Karena banyak faktor yang membelokkan peluru itu ketika menembus perut. Atau dalam contoh ekstrim, sehelai daun tanaman hias pun dapat membelokkan sebuah peluru. Kemudian Retsu pun akhirnya mengerti. Apabila dia mengibaratkan serangan Pickle itu seperti tembakan sekali berpeluru, berarti kibasan kecil Baki bisa membelokkan serangan Pickle hingga menghempaskannya sejauh mungkin. Tidak lama kemudian Baki lagi-lagi mengejutkan semua orang. Karena tiba-tiba saja dia kencing di tengah arena. Dan tidak hanya sekali, Baki kencing sebanyak 8 kali. Yang ternyata, tujuan Baki melakukan hal itu adalah untuk menandai 8 titik arena sebagai tanda wilayahnya. Melihat tindakan Baki itu jelas membuat Pickle sangat kesal. Lalu dia pun kembali meloncat ke tengah arena. Menyadari Pickle mulai kesal, Baki pun mengatakan kalau dia tidak akan lagi menggunakan teknik tipuan seperti teknik dinosaurus yang dia lakukan sebelumnya. Karena sebentar lagi dia akan bertarung dengan Pickle sebagai manusia biasa. Lalu secara mengejutkan, Pickle yang sudah murka tiba-tiba saja menghempaskan Baki ke tanah dengan kedua tangannya. Dan Baki pun menerima serangan itu secara langsung dengan sengaja. Bahkan saking kerasnya, Baki pun menyamakan tumbukan Pickle itu bagaikan dihantam oleh bumi itu sendiri. Tapi tidak berhenti sampai di sana. Pickle kemudian menginjak Baki dengan sekuat tenaga hingga berulang kali. Tapi dengan sekuat tenaga juga Baki menahan serangan Pickle itu dengan kedua tangannya. Dan saat Baki mulai berdiri, seakan tidak memberi kesempatan Pickle kembali melakukan uppercut sekuat tenaga. Bahkan tangkisan Baki pun seakan tidak mampu meredam kekuatannya. Lalu kemudian untuk ketiga kalinya Baki terhempas ke udara. Sambil melayang, Baki pun tiba-tiba saja teringat kembali dengan kekuatan super paman biskuit Oliva. Kemudian dia pun membayangkan, apabila Oliva berhadapan dengan Pickle, pasti mereka akan saling beradu kekuatan. Begitupun dengan Hanayama yang saat ini sedang menonton, pasti dia akan melakukan hal yang sama. Hanayama tidak akan memakai trik murahan dan saling berbaku hantam secara langsung. Bahkan Baki pun membayangkan apabila Pickle bertarung dengan ayahnya Yujiro Hanma. Mereka berdua pasti akan menggunakan kuda-kuda yang sama. Dan saat ini terlihat Baki mendarat dengan sempurna. Kemudian dia pun melupakan apa yang sebelumnya dia bayangkan. Karena hal yang paling dia ingin lihat adalah bagaimana dirinya sendiri bisa menaklukkan seseorang yang ada di depannya itu. Lalu sambil menghindari serangan-serangan Pickle, Baki juga mulai mengingat kembali kenapa dirinya bisa sampai sejauh ini. Dan Baki pun mengakui kalau itu semua adalah demi mengikuti jejak makhluk terkuat di bumi, yaitu Yujiro Hanma. Kemudian Baki menyadari kalau hal itu sudah jauh berbeda dari tujuan awalnya, yaitu membalas dendam ibunya. Dan anehnya,
Rasa kebencian itu sudah berubah menjadi rasa kagum. Baki juga mengakui kalau ada satu hal yang memang tidak bisa dia sangkal, yaitu kekuatan mutlak ayahnya Yujiro Hanma. Karena setiap jengkal dari tubuhnya tampak sangat sempurna. Oleh karena itu dia berusaha mengikuti jejak ayahnya dan mempersenjatai diri untuk menahan tinjunya dan juga mengantisipasi kecepatannya. Sehingga saat ini dia bisa menghindari serangan Pickle berkali-kali. Ya, walaupun Baki juga mengakui apabila pukulan itu mengenainya sekali saja, maka luka yang didapatkannya pun akan sangat fatal. Tapi walaupun begitu, Baki tetap menantang dirinya sendiri untuk menghindari serangan Pickle di detik-detik pukulan itu akan mengenainya. Karena menurutnya cara itu lebih efisien. Bahkan Retsu yang melihatnya pun mengatakan kalau saat ini Baki tidak seperti sedang bertarung, melainkan sedang menari, seolah-olah dia adalah seorang matador. 大きく身を翻していたのが毛髪に触れるように武というより舞う方の武、そう闘牛士。 Menyadari serangannya itu terus-menerus Baki hindari membuat Pickle kebingungan. Karena berbagai macam makhluk gesit di darat, air maupun udara pernah dia temui, tapi tidak ada satupun yang bisa menyamai musuhnya kali ini. Pickle yang kesal akhirnya kembali menyerang Baki, tapi bukan hanya menghindar. Serangan Pickle kali ini tampak menembus tubuh Baki. Melihat hal itu, Pickle kembali teringat masa lalu. Saat itu Pickle melihat kupu-kupu dan berusaha menangkapnya. Tapi sekeras apapun dia mencoba, kupu-kupu itu tidak berhasil dia tangkap. Hingga akhirnya Pickle pun sadar kalau di dunia ini ada makhluk yang bisa menembus tubuhnya. Sama halnya seperti petuah master karate bernama Aoyama di akhir hayatnya. Aoyama mengatakan kalau dia seringkali menghindari banyak hantaman, bahkan pipa baja ataupun pisau. Namun dia menghindari semua serangan itu di detik-detik terakhirnya. Hingga akhirnya dia pun mengalami situasi menakjubkan ketika tubuhnya dapat menembus serangan lawan. Dengan kata lain, semakin efisien gerakan kita saat melakukan pertarungan, maka semakin mudah juga kita menyelinap di antara serangan lawan, yang bahkan kita juga dapat memasuki ranah menembus lawan. Shin pun kembali memperlihatkan Pickle yang saat ini sedang menyerang Baki berkali-kali, tapi serangan itu dengan mudah juga Baki hindari. Bahkan Pickle tampak sangat ketakutan setelah melihat Baki yang tiba-tiba muncul di belakangnya. Melihat kemampuan Baki yang sudah begitu hebat, Retsu pun mulai membayangkan apakah dirinya bisa mengikuti jejak langkah Baki. Bahkan menurutnya, petarung kawakan sekelas Doppo Orochi, Goki Shibukawa, bahkan masternya sendiri Kakukaiyo belum tentu bisa meniru tekniknya Baki. Shin kembali ke tengah arena. Saat ini dengan membabi buta, Pickle menyerang Baki bertubi-tubi. Tapi dengan cepat juga Baki menghindari serangan itu berkali-kali. Lalu kemudian, dengan kecepatan tinggi Baki berhasil mengitari Pickle dan menyerang bijinya dengan sekuat tenaga. Dan karena rasa sakitnya yang luar biasa, Pickle pun sampai menggeliat tidak karuan di depan Baki. Pickleが驚くのも無理はない。それはまさに己が懐。 Melihat kejadian itu, Tokugawa pun kembali bertanya kepada Retsu, kenapa biji yang ukurannya sangat kecil tapi bisa menghasilkan rasa sakit yang luar biasa. Retsu pun menjelaskan kalau biji merupakan sebuah organ dalam yang sangat rapuh, yang sama rapuhnya dengan jantung, hati, otak, dan organ dalam lainnya. Tapi bedanya semua organ itu terlindungi otot dan juga tulang. Sedangkan biji tidak terlindungi oleh apapun. Sehingga apabila biji diserang akan mengalami sakit yang luar biasa dahsyat. Tidak lama kemudian Pickle pun kembali bangkit sambil memasang muka penuh amarah kepada Baki. Bahkan Baki yang melihatnya pun hingga dibuat merinding. Saat itu Baki pun menyadari kalau sebentar lagi pertarungan mereka pun akan segera berakhir. Karena tampak Pickle sudah memasuki wujud terakhirnya. Tapi tiba-tiba saja Baki juga melihat sebuah luka yang membentang secara diagonal di batang tubuh Pickle. Begitupun Retsu, Hanayama, dan Tokugawa yang juga melihat luka yang sama di punggungnya. Kemudian Retsu menyimpulkan, berdasarkan bentuk bekas luka dan ukurannya, Retsu yakin luka tersebut Pickle dapatkan setelah terkena gigitan taring Tyrannosaurus. Dan Pickle merupakan manusia yang selamat dari cabikan T-Rex.
Lalu setelah menyadari kehebatan Pickle itu, mereka bertiga pun akhirnya memberikan apresiasi kepada Pickle dengan cara bertepuk tangan. 結論に至った我々3名は Shin pun kembali ke tengah arena. Saat ini terlihat tubuh Pickle mulai berubah. Pickle menggeser setiap sendi yang ada di tubuhnya dan beralih ke mode bertempur. Dan kali ini, di depan Baki, Pickle benar-benar mengeluarkan bentuk terakhirnya. Tapi layaknya seorang petarung kawakan, Baki sama sekali tidak gentar menghadapi Pickle. Bahkan Baki sampai mengucapkan terima kasih dan menganggap perubahan Pickle itu sebagai tanda persahabatan. 主要関節を組み替えたその姿はまさしく偉業。勝負はここからだ。このピクル、その変身、その変貌、最大級。 Lalu kemudian, saat Pickle mengambil ancang-ancang untuk menyerang, Baki pun berjanji di dalam hati kalau dia tidak akan beranjak kemanapun dan akan terus berada dalam jangkauannya. Hingga akhirnya Pickle pun menyerang Baki, dan serangan itu pun Baki tangkis dengan kedua tangannya. Mendapat pukulan dengan kekuatan seperti itu jelas membuat Baki terhempas. Tapi dengan teknik sempurnanya itu, Baki berhasil menangkis tanpa mendapatkan sedikit pun luka-luka. Dan saat Pickle akan menyerangnya lagi, Baki pun memotong serangan itu dengan kedua tendangannya. 友情に向かいいっけね、戻んなきゃな。 Setelah berhasil mengatasi serangan Pickle itu, Baki mengatakan, walaupun Pickle memukulnya dengan sekuat tenaga, tapi kekuatannya itu belum cukup kuat untuk menghempaskannya. Itu karena serangan Pickle disambut dengan tenaga yang sama oleh Baki. Tapi menurutnya serangannya itu lebih cepat plus sudutnya pun lebih tajam dibandingkan Pickle. Dan hal itu disebut dengan sebutan teknik, yang merupakan sebuah evolusi. Baki pun menambahkan, kalau saat ini manusia mempunyai seni bela diri. Oleh karena itu dia berjanji tidak akan pernah mundur. Ya, walaupun menurut Baki dirinya kurang bisa menandingi Pickle dalam aspek kekuatan otot, berat, dan struktur tulang. Tapi tiba-tiba saja saat itu Pickle kembali menyerang. Dan lagi-lagi dengan kedua tangannya Baki berhasil menahan serangan Pickle. Lalu sambil menendang Pickle, Baki mengatakan kalau tekniknya itulah yang akan dia gunakan untuk bertarung melawannya. Karena sudah sekian lama Baki selalu menempat tekniknya itu, mulai dari menahan rasa sakit, menempat tubuhnya, menjaga pola makan, menantang rasa takutnya, dan juga bertarung. Dan dari sana dia pun belajar berbagai macam hal, mulai dari kepalan tangan, sikap kaki, tarikan nafas, penglihatan yang jeli, bahkan teknik bertarung yang diwarisi oleh nenek moyang. Dan semua hal itu sudah bersemayam di dalam dirinya saat ini. Teknik yang diciptakan untuk bertahan hidup, diasah untuk melindungi, dipupuk oleh kebencian, dan diwariskan melalui nestapa. Sebuah mata rantai yang menurutnya tidak boleh putus. Tapi tiba-tiba saja setelah mengeluarkan unek-uneknya itu, Baki pun merasakan kalau Pickle baru saja mengatakan hal yang sama. Dari mata Pickle, Baki mengetahui kalau dia juga sudah mengalami jutaan gigitan, cakaran, bahkan tandukan oleh teman-teman yang menempanya hingga saat ini. Tapi Baki juga menemukan sosok lain di mata Pickle yang juga berperan penting dalam menempanya, seperti Retsu, Katsumi, bahkan Jack Hanma. Dan saat ini, sambil menangis Pickle kembali menyerang Baki dengan kecepatan tinggi. Lalu dalam pikirannya itu Baki pun bertanya-tanya, bagaimana caranya dia menghadapi serangan itu? Kemudian saat pukulan itu akan mengenainya, dengan cepat Baki memotong serangan Pickle dengan tinjuan ke arah wajah. Tapi tidak berhenti sampai di sana. Pickle pun kembali menyerang Baki. Dan lagi-lagi, seperti bergerak sendiri, Baki kembali melakukan counter. Dan tidak hanya sekali, Baki bahkan melakukan counter hingga berkali-kali. Seperti biasa, Retsu pun menjelaskan kalau counter atau serangan balik bisa menghasilkan dua dampak. Yang pertama adalah dampak fisik, karena counter attack dapat menggandakan efek serangan. Dan yang kedua adalah dampak utama dari serangan balik, yaitu dampak yang merasuki hati atau psikis. Layaknya seorang petinju yang sedang fokus menyerang lawannya, maka mulutnya pun akan terbuka lebar, dan otot lehernya akan menjadi kendor. Dan saat dia terkena serangan counter ke tubuhnya yang sedang lengah, maka sudah pasti dia akan langsung roboh dan tidak akan bisa kembali bangkit dalam 10 detik. Sama halnya dengan Pickle, walaupun dia memiliki leher yang kuat, tapi saat dia sedang fokus menyerang, dan mulutnya terbuka lebar,
maka di saat itulah ketangguhannya pun bisa diibaratkan seperti bayi yang baru saja lahir. Kemudian Retsu juga menceritakan sebuah kisah di dunia boxing. Konon katanya, dulu ada seorang pria yang memiliki pukulan yang mampu merobohkan seekor gajah. Dan petinju itu adalah George Foreman. Juara tinju kelas berat ke-31 sekaligus pemegang rekor KO terbanyak sepanjang sejarah. Sementara itu, ada juga seorang juara yang selalu diremehkan oleh orang lain dan sering disebut dengan sebutan petinju terlemah dalam sejarah. Dan petinju itu adalah The Greatest Muhammad Ali. Tapi dengan skill tinjunya yang secepat bayangan, Muhammad Ali seringkali membuat KO petinju lain termasuk Foreman. Karena pukulan cerdik yang sangat cepat dan penuh kewaspadaan itu sering diibaratkan serangan counter oleh lawan. Dan menurut Retsu, Baki memiliki kemampuan seperti itu. Oleh karena itu, Baki saat ini bisa saling berbalas pukulan dengan Pickle, bahkan mendominasi. Shin pun tiba-tiba saja memperlihatkan masa lalu Pickle saat dia dengan tangguh mengalahkan berbagai macam dinosaurus dan menjadi yang terhebat di eranya. Tapi saat ini, Pickle menyadari kalau dirinya yang hebat itu sedang terpojok. Bahkan tubuh besar dan fisik yang kuat itu tidak dapat membantunya melawan seseorang yang saat ini bertarung dengan teknik yang hebat. Sehingga hal itu pun membuat Pickle kebingungan. Lalu kemudian dengan kecepatan kilatnya, Pickle pun berusaha menghindar dan terus menghindar. Tapi tetap saja Baki selalu mengejarnya dengan kecepatan yang sama kemanapun dia pergi. Bahkan saat ini Baki dengan penuh rasa percaya diri kembali berkata pada Pickle kalau dia tidak akan pergi dan tidak akan meninggalkannya kemanapun. Lalu setelah itu dengan tendangan khasnya Baki pun menyerang wajah Pickle. Dan untuk pertama kalinya, kekuatan Pickle yang terlampau besar dan mustahil dikejar berhasil dikalahkan oleh seni bela diri hasil peradaban. Dan jelas, saat ini kemenangan Baki sudah di depan mata. Tapi walaupun kemenangan itu sudah di depan matanya, kebiasaan buruk Baki pun akhirnya muncul. Kemudian dia pun mengulurkan kedua kepalan tangannya pada Pickle. Dan seketika Pickle pun paham maksud dari Baki itu. Kalau saat ini, Baki menantangnya untuk saling beradu stamina dan murni adu kekuatan. Tidak lama kemudian saling adu pukulan pun terjadi. Dan saat ini terlihat Baki tidak ingin menang dengan tekniknya melawan Pickle. Lalu dengan serangan membabi buta dia ingin merobohkan Pickle dengan stamina dan kekuatannya. Tapi alhasil, karena perbedaan kekuatan yang cukup besar di antara mereka, maka kini Baki pun terlihat kewalahan. Lalu dengan sekuat tenaga Pickle memegang tangan Baki kemudian membantingnya. Dan melihat Pickle menggunakan bantingan, para penonton pun jelas dibuat keheranan. Karena Pickle baru saja menggunakan sebuah teknik. Dan alasan Pickle melakukan hal itu jelas karena dia merasa takut kalah dalam pertarungannya itu. Dan dengan ini, usai sudah pertarungan maut di antara mereka berdua. Kemudian Tokugawa yang keheranan pun bertanya, kenapa saat ini Pickle hanya meringkuk sedangkan Baki terkulai lemas tidak berdaya. Kemudian Retsu pun menjelaskan, kalau saat ini Pickle memang tidak terlihat bernafsu untuk menyerang. Tapi baginya, hidup dan mati Baki sudah ada di tangannya. Dan saat ini Pickle adalah pemenangnya. Mendengar pendapat itu, Hanayama pun tampak tidak setuju. Hanayama mengatakan, kalau pada dasarnya jurus diciptakan oleh yang lemah agar bisa melawan yang kuat. Dengan kata lain, jurus adalah sebuah senjata. Tapi saat ini badan dan fisik Pickle lebih unggul dari siapapun. Maka ada aturan yang tidak tertulis bagi mereka yang terlahir kuat. Kalau mereka tidak berhak untuk menggunakan tipu muslihat. Kemudian Tokugawa pun kembali bertanya, bagaimana dengan Baki yang sempat menyudutkan Pickle? Hanayama pun menjawab, kalau menurutnya Baki adalah pemenangnya. Dan itulah perbedaan pendapat di antara dua petarung hebat. Retsu meyakini Pickle menang, dan Hanayama meyakini ketangguhan Baki. Jadi menurut kalian siapa pemenangnya guys? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sementara itu Baki yang terluka parah
saat ini terlihat sedang ditandu menuju ruang perawatan. Dan Pickle yang dari tadi meringkuk pun tiba-tiba saja berdiri lalu pergi keluar arena. Hanya saja, tampak saat ini Bucky sudah tidak ada di ruangannya. Kemudian terlihat mereka pun bertemu di atas sebuah gedung tinggi. Di sana Bucky pun membuka pembicaraan. Bucky mengatakan kalau dari atas sana pemandangan memang tidak terhalang. Dan dia yakin dengan kekuatan imajinasinya Pickle juga bisa melihat pemandangan di zamannya. Pemandangan megah di zaman purbakala. Dan saat ini dia akan menemani Pickle melihat pemandangan itu. Kemudian scene pun beralih ke pusat kota Washington DC, Amerika Serikat. Di sana terlihat si anak menteng Barack Obama yang baru saja dilantik menjadi presiden Amerika. Tiba-tiba saja Obama mengaku pada seseorang kalau saat ini memang sedang terjadi transisi kekuasaan hebat di Amerika. Dan seperti yang dicetuskan oleh Presiden ke-40 Ronald Reagan, kalau dia harus melanjutkan misi rahasia dengan kode name Ogre, yaitu Yujiro Hanma. Dan Obama pun mengaku kalau dia baru mengetahui rahasia ini minggu lalu. Tapi karena terlalu banyak bicara, Yujiro pun memotong pembicaraan Obama dan memintanya untuk to the point. Mendengar hal itu, Obama pun meminta maaf. Dan dia langsung mengikrarkan sumpah setia pada Yujiro Hanma kalau Amerika akan menjalin hubungan baik dengannya dan selalu menghormatinya. Bahkan tidak akan mencampuri urusan hidupnya, serta akan selalu mematuhi janji apapun yang terjadi. Dan dia bersumpah sebagai Presiden Amerika untuk melakukan perjanjian persahabatan. Tapi setelah membacakan ikrar itu, Obama pun meminta Yujiro Hanma untuk mengubah batu bara menjadi sebuah batu berlian. Karena ada teori yang mengatakan kalau tekanan sebesar 100.000 atmosfer dapat mengubah batu bara menjadi sebuah berlian. Dan dia tidak akan mempercayai fenomena itu apabila tidak melihat sendiri dengan mata kepalanya. Oleh karena itu, Obama yang mendengar kabar Yujiro lebih kuat daripada nuklir ingin melihat pembuktian itu. Lalu kemudian, hanya dengan satu kepalan saja, batu bara pun langsung menghilang di tangan Yujiro Hanma. Kemudian dia menggores meja kaca dengan sesuatu yang tidak dia perlihatkan. Tapi Obama yang melihat kejadian itu pun menyadari kalau Yujiro memotong kaca itu seperti memakai sebuah berlian. Ya, walaupun Yujiro mengatakan kalau berlian yang ada di tangannya itu merupakan berlian imitasi, tapi hal itu tidak membuat Obama ragu sedikit pun kalau Yujiro memang dapat melakukannya. Kemudian scene pun berganti ke Underground Arena dan tampak di sana sekelompok orang yang sedang membekukan Pickle. Lalu kemudian terlihat juga Profesor Pain dan Kapten Stratum yang saat ini sedang melakukan rapat dengan orang-orang penting. Dalam rapat itu mereka meminta agar Pickle kembali dibekukan. Tapi permintaan itu jelas ditentang keras oleh Profesor Pain. Profesor Pain berpendapat kalau mereka kembali membekukan Pickle, dia sangat mengkhawatirkan kondisinya di masa depan. Karena seakan-akan mereka melempar tanggung jawab pada manusia di masa depan dengan mengatasnamakan humanism. Dan mendengar perkataan itu, Kapten Stratum pun tampak sependapat dengan Profesor Pain. Tapi kemudian mereka pun malah menyalahkan Kapten Stratum karena membiarkan aset budaya yang katanya penting itu untuk melawan ahli bela diri dengan tangan kosong. Lalu Kapten Stratum pun menjawab kalau semua itu dia lakukan untuk memenuhi janjinya pada Pickle. Tapi sayangnya tidak hanya dalam rapat. Perdebatan tentang Pickle pun terjadi di seluruh dunia antara massa yang menerima dan yang menolak. Dan akhirnya terjadilah perdebatan hebat di PBB. Dan untuk menyelesaikan permasalahan itu, mereka pun akhirnya melakukan voting. Tapi sayangnya, voting kembali membekukan Pickle unggul tipis 1.000 orang dibandingkan membiarkan Pickle hidup bersama di tengah masyarakat. Ya, tentu saja hasil voting itu pun sudah membuat kecewa Profesor Pain. Tapi karena tidak ada pilihan lain, terpaksa Profesor Pain pun merelakannya. Sementara itu di tempat lain, terlihat Pickle yang saat ini sudah berhasil melarikan diri. Dan saat Kapten Stratum sedang mengobrol di jalan bersama Profesor Pain, tiba-tiba saja seekor kepala T-Rex pun muncul. Dan di atas kepala T-Rex itu, terlihat Pickle yang sedang menatap tajam ke arah mereka berdua. Dan rupanya, tujuan Pickle datang ke tempat itu adalah untuk memberikan tanda terima kasihnya pada Kapten Stratum karena telah memenuhi janjinya itu. Lalu setelah itu Pickle pun hilang entah kemana. Dan Bucky Hanma season kedua pun akhirnya usai. Oke, terima kasih buat kalian yang udah ngikutin video ini dari awal sampai akhir. Ketemu lagi di video gue selanjutnya. Ciao!